Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri Transmigrasi, Bapak Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Kalau dari nama beliau saya harus menyampaikan Wilujeng Sumping Bapak. Karena namanya Supi, Sunda Pisan. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati Bapak Presdir NTV, Bang Don Bosco Salamun, yang kita pernah ketemu 10 tahun yang lalu di London pada saat hujan-hujanan di sana. Kemudian juga Bapak Ibu lain, ada Bu Deputi Neni dan juga teman-teman dan mahasiswa yang lain. Yang tadi IPB, saya nggak mau kalah Pak kalau ngomong tentang IPB, saya bukan alumni IPB. Tapi di Kementerian Investasi itu banyak juga alumni IPB-nya. Jadi selamat. Kadang-kadang sama tadi, ada yang di perbankan, ada yang lain, tapi saya bilang sebenarnya kalaupun melenceng-melenceng itu paling pas masuknya ke tempat kami. Kawan-kawan IPB. Kenapa? Karena kantor kami adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi tetap ada nanam-nanamnya, jadi sah-sah saja kawan-kawan IPB ada di tempat kami. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurianto Arif, asisten utusan khusus Presiden bidang pangan yang berkaitan dengan pangan. Mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang sudah disiapkan yang seyogianya akan disampaikan oleh Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala BKPM, Bapak Todotua Pasaribu, namun mohon maaf karena beliau sedang kedukaan, semalam ayahandanya meninggal dunia. Jadi saya baru diperintahkan tadi untuk menyampaikan apa yang seharusnya beliau sampaikan. Jadi mohon maaf Pak kalau Bapak tadi Pak Arif menyampaikan ban serep kalau saya supir tembak. Mudah-mudahan supir tembak ini juga tidak terlalu mengecewakan. Bapak Ibu sekalian, barangkali hal yang perlu kita coba melakukan flashback itu ada Pak satu buku yang dikarang oleh profesor dari Oxford, namanya Keith Raworth. Itu dia membuat buku yang menarik sekali. Judulnya The Donut Economy. Jadi ekonomi donat. Mungkin bisa ditayangkan nggak ya? The Donut Economy, ini kira-kira. Kenapa disebut dengan The Donut Economy? Karena memang bentuknya seperti donat Bapak Ibu sekalian. Ada lingkaran yang di tengah, itu merupakan fondasi sosial atau social foundation. Kemudian lingkaran yang di luar itu namanya ecological ceiling atau langit-langit ekologis. Jadi beliau menyampaikan bahwa untuk ekonom-ekonom abad 21, ini harusnya mengacunya ke sini. Kenapa demikian? Karena bumi itu punya keterbatasan daya dukung dan daya tampungnya. Tetapi juga manusia butuh hidup dengan kesejahteraan. Karenanya kemudian di dalam ekonomi donat ini yang diberikan doktrinnya adalah manusia tidak boleh hidup di bawah dari social foundation. Karena decent living-nya tidak terpenuhi atau tidak bisa hidup secara sejahtera. Nah sehingga harus tetap didorong sampai setidaknya masuk pada social foundation yang ada garis di dalam itu. Tetapi setelah itu tercapai, biasanya kegiatan ekonomi dan kegiatan yang lainnya orang ingin selalu menjadi lebih sejahtera lagi. Yang kadang-kadang beyond the boundaries-nya akhirnya rakus, bukan lagi mau sejahtera, sudah cukup sejahtera, tetapi batasnya tidak pernah ada, sehingga rakus. Nah kalau kerakusan itu sudah sampai pada batasnya, maka diingatkan dengan ecological ceiling, bahwa halo, bumi ini tidak punya kemampuan yang tidak terbatas loh. Jadi kalau kita mengeksploitasinya tanpa batas dan tanpa melakukan mitigasi terhadap kemungkinan negatif yang muncul sebagai akibat dari eksploitasi yang berlebihan, maka bumi itu sendiri akan menjadi bencana bagi umat manusia yang ada di dalamnya. Nah karenanya kemudian doktrin yang diberikan oleh Profesor Raworth ini adalah kita tadi juga sudah disebutkan oleh Prof. Arif, kita sekarang harus mengacu kepada ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular. Sehingga kegiatan bisnis apapun yang dilakukan, kapitalisme apapun yang sedang melakukan ini, mereka nggak bisa beyond the capacity of this earth to carry. Bagaimana dia bisa menahan beban yang dilakukan oleh manusia itu. Karenanya kemudian untuk mengurangi itu maka pencemaran harus dikurangi, energi harus dilakukan secara efisien.
Itu dilakukan dengan ekonomi hijau, kemudian ekonomi biru memanfaatkan ekonomi bersumber daya air ataupun kelautan, sehingga ini pun bisa kita manfaatkan untuk memberikan kontribusi pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah sirkular ekonomi yang pada intinya mengurangi ketergantungan kepada sumber daya alam yang berupa bahan baku dengan memanfaatkan kembali bahan-bahan yang bisa dilakukan recycling. Misalnya kalau contohnya sekarang kita kan sedang tren ya Bu Neni, kita ini menjadi bagian dari global supply chain untuk baterai, untuk kendaraan listrik khususnya. Nah kendaraan listrik ini kita pun harus sudah bisa menghadirkan ekosistem mulai dari tambang, prekursor, cathode, baterai pack, baterai sel, baterai pack sampai dengan kepada recyclingnya. Karena kalau baterai yang berbasis nikel ini, dia punya kemampuan untuk di-recycle dan dari waste-nya itu kembali menjadi resource atau material dibuat baterai kembali. Tapi kalau yang berbasisnya LFP, dia tidak bisa dilakukan recycle seperti yang di NMC ini. Karenanya kita beruntung kita punya sumber daya alam nikel yang baik untuk bisa kita lakukan sampai sirkularnya. Sehingga pengembangannya bukan hanya mengambil nikel dari dalam tanah kemudian tidak memperhatikan bagaimana sirkularnya bisa terjadi, tapi kita harus melakukan itu.